Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu lagi dalam Renungan 79 pada saat ini. Dan pada saat ini saya akan membawakan renungan yang bertemakan merendahkan diri. Kita akan membaca di dalam Yunus. Kita baca dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Nah, kisah ini adalah kisah ketika Allah akan menunggang balikan kota Niniwe, di mana ketika saat itu kota Niniwe dilihat oleh Allah bahwa kota Niniwe banyak melakukan kejahatan, dan Allah mengutus seorang hambanya, seorang nabinya, yaitu Nabi Yunus, untuk menyampaikan kabar kepada kota Niniwe ini yang akan ditunggang balikan oleh Allah. Dan yang akan kita bersama-sama pelajari adalah bagaimana sikap dari orang-orang Niniwe dan raja kota Niniwe saat mendengar kabar bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah. Dan poin yang pertama yang akan sama-sama kita pelajari adalah bagaimana sikap merendahkan diri dari orang Niniwe. Bahkan ketika raja Niniwe mendengarkan bahwa kabar dari yang disampaikan oleh Nabi Yunus bahwa Allah akan menunggang balikan kota Niniwe, kita melihat kerendahan hati dari seorang raja Niniwe, kerendahan diri yang merendahkan dirinya. Kita baca di ayat yang ke-6, Yunus pasal 3 ayat yang ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, dan diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Menggunakan kain kabung dan duduk di abu. Nah, ini merupakan suatu tanda bahwa orang itu meminta pertobatan kepada Allah. Menggunakan kain kabung, tanda berduka, bersedih karena Allah akan menunggang balikan kota Niniwe. Raja kota Niniwe bersedih kepada Allah, dan ia duduk di atas abu, tanda pertobatannya kepada Allah. Yang minta pertobatan, permohonan kepada Allah supaya Allah tidak menunggang balikan kota Niniwe. Ia bersedih, ia pedih hati. Dengan sedihnya ia datang kepada Allah untuk meminta pertobatan kepada Allah. Dan yang berikutnya yang kita lihat, sikap dari orang-orang dari Niniwe, kota Niniwe dan raja Niniwe ketika mendengarkan kabar tentang kota Niniwe yang akan ditunggang balikan oleh Allah. Setelah sikap merendahkan diri mereka datang, mereka menggunakan kain kabung dan duduk di atas abu. Yang berikutnya mereka berpuasa kepada Allah. Berpuasa adalah bukti bahwa orang-orang Niniwe ini merendahkan diri secara total kepada Allah. Dalam permohonan pertobatan mereka kepada Allah, mereka dengan sungguh-sungguh meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni kota Niniwe, sehingga kota Niniwe tidak ditunggang balikan oleh Allah. Dan ini jugalah yang menjadi bagian yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Allah, memohon kepada Allah dengan berpuasa. Supaya apa? Supaya Allah mendengarkan permohonan kita, supaya Allah melihat bahwa kita benar-benar sungguh datang kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan meminta permohonan pertobatan kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Sama seperti kota Niniwe ini, mulai dari raja bahkan rakyatnya. Bahkan kalau kita membaca di ayat selanjutnya,
seluruh ternaknya pun ikut berpuasa, anak-anak pun berpuasa. Dan yang berikutnya yang akan kita pelajari bahwa adalah sikap dari rakyat Niniwe, yaitu berbalik dari kelakuannya yang jahat. Kalau kita baca di ayat yang ke-8, di 8 bagian B, Allah serta seharus masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Nah, kenapa Allah ingin menunggang balikan kota Niniwe? Karena Allah melihat bahwa begitu banyak kejahatan yang dilakukan oleh kota Niniwe, kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam kota Niniwe. Oleh sebab itu Allah ingin menunggang balikan kota Niniwe. Tapi karena ada kasih kepada kota Niniwe, Allah mengutus hambanya yaitu Yunus, Nabi Yunus, untuk menyampaikan kepada kota Niniwe untuk berbalik daripada perbuatannya yang jahat. Dan kita melihat mereka merendahkan diri, berpuasa kepada Allah, dan mereka mau untuk berbalik daripada tingkah laku mereka yang jahat, sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan, kekerasan-kekerasan di saat mereka sebelum mereka menerima kabar bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan. Dan ketika mereka mendengarkan kabar ini, mereka berbalik kepada Allah dan mereka tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi melakukan kekerasan. Dan kita melihat ketika rakyat Niniwe, Raja Niniwe ini mau berbalik kepada Allah. Dan akhirnya di ayat yang ke-10 kita melihat ketika Allah melihat perbuatan mereka, tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kita melihat Allah mengampuni orang-orang kota Niniwe dan tidak jadi untuk menunggang balikan kota Niniwe. Dan demikian juga dengan kita, sama seperti kota Niniwe, rakyat Niniwe. Itu jugalah yang harus kita lakukan ketika kita sudah merasa bahwa kita telah melakukan kesalahan besar di hadapan Allah, atau kesalahan apapun yang telah kita perbuat di hadapan Allah. Mari kita datang kepada Allah, merendahkan diri, dan kita berpuasa kepada Allah, meminta permohonan kepada Allah secara total, membawa diri kita kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Dengan berpuasa kita memohon kepada Tuhan dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Sehingga apa? Supaya kita bisa menerima berkat perlindungan Tuhan, dan Tuhan tidak sampai melakukan hal yang buruk terhadap kita, melainkan Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada saat ini, biar bisa menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita, bahwa ketika kita sudah melakukan kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, dan kita bawa dengan berpuasa, dan jangan lagi melakukan kejahatan yang telah kita lakukan sebelumnya, karena kita sudah meminta ampun kepada Tuhan, kita bertobat dari perbuatan yang jahat kepada Tuhan, seperti Niniwe diampuni oleh Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain. Dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor berikut 081327420088. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu pada saat ini. Kami berdoa, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi sekolah Pantai Kosta, kelompok bermain TK, SD, SMP. Berdoa bagi persiapan tahun ajaran baru, guru, karyawan, dan siswa. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi, memberkati supaya dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Biarlah ada penyertaan Tuhan yang terus Tuhan lakukan di dalam pekerjaan, di dalam sekolah Pantai Kosta, TK, SD, SMP, kelompok bermain Tuhan. Berdoa juga bagi yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan jalan kepada mereka sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka bisa bekerja untuk menghidupi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang telah mendengarkan.
kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau memberkati terus kehidupan mereka. Biarlah firman yang mereka dengarkan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati kami, jemaat GBD El Shaddai Magelang. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.